rahasia, dan menggoda. Orang tuaku sesekali menyebutnya. Azuo sepertinya baru saja menangani kasus besar di Taichung. Ku dengar dia sangat kelelahan. Bukankah istrinya sudah menceraikannya? Anak-anak bersama mantan istrinya, dan dia tinggal sendiri. Kata-kata ini bagaikan batu yang tak sengaja jatuh, mengirimkan riak ke danau hatiku. Saya tidak banyak bertanya, hanya diam-diam menghafal informasinya. Lalu, di balik pintu tertutup, saya mencari namanya di Facebook, menyusun kembali kisah hidupnya sedikit demi sedikit, melalui foto-foto arsitek, foto-foto lokasi konstruksi, dan swafoto buram yang disukainya. Di mana dia? Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apakah dia, seperti saya berulang kali, memikirkan malam itu beberapa kali? Saya hampir mengiriminya pesan pribadi, tapi saya tidak melakukannya. Bukan karena akal sehat, tapi karena takut. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar membalas. Jika dia benar-benar berkata, "Aku merindukanmu," akankah saya kehilangan kendali? Tapi kendali saya semakin melemah. Suatu malam, orang tua saya bilang mereka akan kembali ke kampung halaman untuk berziarah ke makam leluhur. Mereka akhir pekan depan dan tidak akan mengajak saya, meninggalkan saya untuk tinggal di rumah dan menjaga rumah. Saya setuju, tetapi kemudian sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya. Saya bisa pergi ke Taichung. Saya bisa menemukan alasan untuk bertemu dengannya. Mungkin aku akan mengirim pesan. Ku dengar kau sibuk akhir-akhir ini. Jadi aku kebetulan sedang berkunjung ke Taichung. Mungkin aku akan mampir ke kantornya dan berkata, "Aku hanya ingin bertemu denganmu." Atau mungkin aku akan diam saja dan hanya berdiri di depan pintunya, menunggunya membukanya. Pikiran ini seperti sulur, tumbuh liar di benakku. Aku tahu itu salah, tapi aku tak peduli lagi. Aku mulai merencanakan kamar hotel dan rute kereta di Taichung sebelumnya, bahkan membawa beberapa pakaian santai. Aku berlatih tersenyum, menatap mata satu sama lain, dan mencondongkan tubuh ke samping di depan cermin, seperti gladi, resik, dalam, diam. Aku tidak menunggu seorang pria. Aku menunggu kesempatan untuk mendefinisikan ulang diriku. Andai saja aku tak punya sedikit keberanian ini, aku harus terus menjadi anak yang berpura-pura normal di mata orang tua dan terus terbangun larut malam untuk dihantui mimpi-mimpiku sendiri. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Dan kini, akhirnya aku tahu. Aku ingin sebuah jawaban, meski hanya sebuah kalimat sederhana. Apa kau masih ingat aku dari malam itu? Meski hanya sebuah ciuman yang seharusnya tak terjadi. Meski itu sebuah kehilangan yang total. Aku tak memberitahu orang tuaku kemana aku akan pergi hari itu. Aku hanya berkata dengan santai bahwa aku ada reuni kampus akhir pekan itu dan aku tak ingin melewatkannya. Benar saja, orang tuaku tidak curiga. Mereka hanya berpesan agar aku tetap aman. Ingat, membawa kunci dan pulang lebih awal. Aku mengangguk, menyampirkan tasku, lalu keluar rumah, naik kereta, cepat ke Taichung. Sebenarnya, aku tidak merencanakan reuni apapun, dan aku juga tidak punya rencana khusus. Aku hanya tahu dia ada di sana di kota ini. Di tengah angin ini, telapak tanganku berkeringat. Pemandangan di luar jendela, kereta cepat, bagaikan waktu, terasa terkompresi dan kabur. Aku memakai headphone, tetapi aku tak bisa mendengar sepatah kata pun dari liriknya.
Tatapan yang ia berikan saat berbalik terus terbayang tertekan, bahkan sedikit terasa bersalah pada diri sendiri. Tapi aku tidak takut, malahan aku ingin melihat tatapan itu lagi. Setelah tiba di Taichung, aku tidak langsung mencarinya, malahan aku pergi ke sebuah hotel yang asing. Aku berdiri di cermin kamar mandi, memandangi diriku sendiri. Riasanku tipis, bibirku merah muda, nude, dan rambutku sedikit bergelombang di bawah sinar matahari. Aku mengenakan sweater longgar namun pas badan, rok denim, dan sepasang sepatu kets putih. Aku tampak seperti mahasiswi biasa. Bukan di sini untuk menjelajahi tabu, tapi aku tahu aku di sini bukan untuk berlibur. Aku di sini untuk mempertaruhkan nyawaku. Saya menemukan lokasi kerja yang sering ia kunjungi di Facebook. Sebuah lokasi konstruksi yang hampir rampung. Saya naik bus ke sana dan dari kejauhan memandangi besi beton bertulang, dan topi kuning para pekerja di balik pagar. Dia memang ada di sana, berdiri di sudut area konstruksi, berbicara dengan beberapa orang. Matahari telah membakarnya, tetapi ia tetap tegak. Ia memegang walkie-talkie di tangan kirinya, sebatang rokok di tangan kanannya. Saat ia menundukkan kepala untuk mendengarkan, profilnya tegas dan tenang, memperlihatkan kelelahan dan kendali seorang pria dewasa. Saya menatapnya, tak bergerak, meskipun kami terpisah ratusan meter, dipisahkan oleh pagar dan lalu lintas. Ia tampak tepat di depan mata saya. Saat itu, saya tiba-tiba ragu. Haruskah saya mendekat? Haruskah saya mengganggu hidupnya yang terasa begitu jauh dari saya? Saya hampir berbalik dan ingin pergi, tetapi ia menoleh. Tatapannya di tengah hiruk pikuk tertuju pada saya. Saya membeku. Kami bertatapan menembus debu dan sinar matahari. Ekspresinya tak langsung berubah, hanya jeda sesaat sebelum dengan cepat berubah menjadi kompleks, terkejut, khawatir, dan kalau tak salah, sedikit perlawanan. Dia melangkah ke arahku, berhenti tak jauh dari pagar. Aku juga tak bergerak. Kenapa kau di sini? Suaranya serak. Aku sedang mengunjungi Taichung dan kebetulan lewat. Aku tersenyum, berusaha terdengar santai. Aku baru saja bertemu denganmu. Dia menatapku selama 2 detik. Kebohongannya tak terucapkan. Kau sendirian di sini? Tanyanya. Aku mengangguk. Dia mengerutkan kening, seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menghisap rokoknya dan menekan puntungnya ke sudut dinding beton di dekatnya. Ini bukan tempat untukmu, katanya tenang. Tetapi aku tahu dia menahan diri. Bagaimana denganmu? Aku mendongak menatapnya. Maukah kau datang ke pintuku? Napasnya tercekat. Aku tahu ini terlalu belak-belakan, terlalu berbahaya. Tapi aku tak ingin bertele-tele. Dia menurunkan pandangannya, tak lagi menatapku, dan berbisik. Kembalilah ke hotel sekarang. Pulanglah cepat. Kau tak ingin bertanya di mana aku tinggal. Dia menatapku, matanya sedingin kaca. Xiao King, jangan mendekat. Kau masih muda. Seharusnya kau tak terlibat denganku. Tapi bukan itu yang kau katakan malam itu. Aku melangkah mendekatinya, hampir ke pagar. Hanya kawat kasah yang memisahkan kami. Seperti 2 hewan yang terpisah. Bisa saling melihat, tapi tak bisa bersentuhan. Bukankah malam itu kau bilang melihatku membuatmu sadar betapa aku telah tumbuh dewasa? Bisikku, kau tak menyentuhku malam itu. Tapi kau tak pergi jauh. Kau menungguku bicara. Ia menggertakkan giginya. Jakunnya bergoyang. Omong kosong, apa yang kau bicarakan?
Aku tidak menjawab, tapi mengeluarkan secari kertas dari ranselku. Di situ tertera alamat hotel dan nomor kamarku. Ia meliriknya sekilas tapi tidak mengambilnya. Malam ini, pukul 11, pintuku tidak terkunci. Aku dengan lembut menempelkan catatan itu ke tangannya. Matanya berkedip. Aku berbalik dan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Jantungku berdebar kencang. Tapi langkahku terasa mantap. Aku tidak tahu apakah ia akan datang. Aku tidak peduli. Karena kali ini akulah yang mendekat. Bukan dia yang diam-diam membuka pintu. Bukan dia yang menunggu dalam kegelapan. Akulah dengan lugas dan tenang yang melangkah ke area abu-abu itu. Aku kembali ke hotel dan berganti piyama bersih. Di luar, lampu jalan berkelap-kelip dan angin menggoyangkan tirai bagaikan panggilan lembut. Aku duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan jarum jam terus berdetak. 10, 50, 10, 55, 10, 59, 11, 0. Gagang pintu tak bergerak. Aku menatap pintu dalam diam. Tak bersuara. Aku ingin tertawa. Aku juga ingin menangis. Aku tak yakin apakah ini rasa lega atau rasa malu karena penolakan lagi. Tepat saat aku hendak bangun, pintu dengan lembut terbuka. Itu bukan ketukan, melainkan kenop pintu yang berputar perlahan. Aku membeku, bahkan napasku tercekat sesaat. Aroma familiar itu meresap melalui celah pintu. Aku tak berkata apa-apa, hanya duduk di sana, menunggu pintu perlahan terbuka. Cahaya mengalir masuk dari lorong, menerangi lantai. Bayangannya jatuh di pintu. Kau tidak mengunci pintunya lagi, bisiknya. Suaranya berat dan parau. Aku menatapnya. Kali ini, aku yang membukanya